Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sutisna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, mengucapkan selamat ke Bu Neneng Arwini, SPD, Guru MAN 1 Subang yang telah menorehkan prestasi yang luar biasa di tingkat nasional sebagai peserta penulis soal aksi atau disebut juga dengan asesmen kompetensi siswa Indonesia, yang pada saat ini yang bersangkutan terus berupaya untuk senantiasa mendampingi madrasah, dan merupakan harapan kami bahwa Bu Neneng juga bisa mengembangkan keilmuannya di madrasah-madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Subang khususnya, maupun di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih, selamat buat Bu Neneng, semoga prestasinya menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya tentang prestasi Bu Neneng Arwini, ya mungkin teman-teman sudah tahu kalau kualitas bekerjanya memang lebih dari sisi guru yang lain. Saya akui dia itu banyak menguasai ilmu dari segi potensi akademik. Dia program pendidikan itu linear, dari S1, S2 semuanya matematik, dari lebih. Jadi kalau lihat latar belakang pendidikannya memang sudah sesuai dengan apa yang dia kuasai. Jadi kan tidak sedikit guru S1-nya bidang matematik, S2-nya bidang manajemen gitu, atau misalkan S1-nya PAI, S2-nya manajemen. Nah ini mah enggak satu linear, nyambung dari SMA, dari IPA, kemudian saya lihat sejarah ininya, pendidikannya memang sangat bagus. Makanya ketika ada program ini yang di Dirjen ini, aksi, dulu aksi sekarang berubah jadi AKMI, saya dorong, saya dukung supaya ikut itu. Bukan Bu Neneng saja sebetulnya, yang lain juga saya dukung itu. Guru-guru yang lain silahkan ikut. Kalau macam Pak Yusuf juga sama, fisika dengan fisika, S2-nya juga fisika, kemudian Pak Uus juga bahasa Inggris. Nah tapi mereka juga ikut, cuman yang satu takdir mungkin ya, takdir berpihak pada Bu Neneng masih bagus. Kompetisi. Nah kompetisinya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya ini juga saya sangat bersyukur, saya sangat bangga ada salah seorang guru kita bisa mewakili rekan guru di Kabupaten Subang ini se-Jawa Barat hanya beberapa orang terpilih menjadi yang program yang dari Dirjen itu aksi. Nah saya berharap sih bisa lebih mengembangkan kemampuannya, walaupun belum tank Pak, baru ini kegiatan realnya itu belum, baru pengumuman, nanti mungkin persiapan, nanti kita lihat aja perkembangannya. Mungkin beliau akan plus, lebih sibuk saya karena ada tugas tambahan. Kalau pribadiannya sangat baik, sangat loyal, dan ya bisa kesana kemari lah orangnya. Makanya pas Wakaseknya juga humas Pak. Ya. Bisa kaditu kadir. Ya. Apalagi Pak? Terus nanti hasil, ya ini kan dia terpilih menjadi penulis visi-visi, nanti difungsikannya itu seperti apa? Nanti kan ini nasional Pak, sifatnya nasional, bukan hanya untuk MAN saja, MAN 1 Subang, tapi nanti hasilnya akan nanti didistribusikan kepada semua madrasah se-Indonesia. Karena itu kan judulnya Madrasah Indonesia, pasti nanti hasil dari pekerjaan mereka ini, dari program aksi ini, AKMI ini, nanti akan ditransfer atau didistribusikan pada daerah. Kami tinggal menerima dari apa yang sudah mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh Neneng di menjelang sore. Ini kami dari Inmas ingin mengetahui lebih jauh tentang
kronologis bahwa Teh Neneng sehingga menjadi salah seorang yang terpilih menjadi penulis aksi. Iya. Aksi itu Asesmen kompetensi siswa Indonesia. Nah, seperti apa Teh Neneng? Ya, jadi gini ceritanya Pak Asep. Aksi sekarang menjadi AKMI, jadi Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Kemudian awalnya saya mengikuti tahapan seleksi itu pada tanggal 28 Desember itu saya menerima surat edaran yang diberikan oleh dari Penmad ya, Penmad, kemudian Pak Kepala Madrasah, ada edaran tentang seleksi tahap dari soal aksi tahun 2021 itu tahapnya administrasi 28 Desember sampai 14 Januari. Nah, saya menerimanya H-2 saat itu. Kemudian saya mengikuti itu. Nah, di seleksi tahap 1 itu tidak hanya administrasi. Jadi administrasinya kan pengalaman mengajar, kemudian pengalaman pernah menyusun soal, apakah soal ujian madrasah, soal UKK, UAS, UAS gitu ya, PAT, PAS, baik tingkat madrasah minimal, tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, jadi pada saat tahap administrasi itu kita mengupload itu profil diri kita ke pengalaman mengajar, pengalaman sebagai penyusun naskah soal. Kemudian juga saat itu juga kita selain rekomendasi oleh kepala sekolah, kita juga saat itu harus membuat soal. Soalnya itu sesuai dengan juknisnya. Jadi diberikan di juknis itu pilihan-pilihan paket soal, indikator soal. Nah, jadi kita membuat soal secara online. Nah, setelah itu pengumumannya tanggal Februari itu 2 Februari kalau tidak salah ya. Seleksi tahap 1 yang lolos seleksi tahap 1 dari 1.546 pendaftar se-Indonesia dinyatakan lolos tahap 1, berhak mengikuti tahap 2. Nah, tahap 2 ini dari Kabupaten Subang hanya 2 orang, saya dengan Pak Asep Mustaba dari MI yang MI Al-Isro. Nah, tahap 2 ini kita diuji kemampuan kita tentang apa itu AKMI, aksi, apa itu soal-soal KM, literasi dan sebagainya. Juga tes psikologi. Jadi saat itu kepribadian kita seperti apa, komitmennya seperti apa. Jadi tes tulis yang waktunya hanya 60 menit, online lagi. Tes tulisnya online, waktunya 60 menit, soalnya ada 79 soal. Dan soalnya memang kalau menurut saya itu bukan soal psikologi biasa, tapi sudah tingkat tinggi karena banyak tentang logika formil yang biasanya 2 kalimat, ini di 3 kalimat. Jadi 79 soal harus kita selesaikan dalam waktu 60 menit. Nah, tahap 2 saya lalui, kemudian pengumuman lagi. Pengumumannya itu bulan Februari juga. Saya dinyatakan lulus seleksi tahap 2 dan berhak mengikuti seleksi terakhir tahap 3. Nah, tahap 3 ini dari Kabupaten Subang tinggal sendiri. Alhamdulillah tahap 3 juga karena bentuknya wawancara yang kita setiap orang diwawancara oleh 2 orang penguji pewawancara. Jadi pewawancaranya satu dari tim pakar. Dari tim pakar itu biasanya yang ditunjuk adalah dosen yang sudah bergabung di AKMI dari tahun 2020. Saya oleh dosen UIN Jakarta. Kemudian satu lagi guru penggeraknya atau pemandunya. Itu juga, jadi setiap peserta diwawancara oleh 2 orang tim pakar dan tim guru penggerak. Nah, saat itu diwawancara kurang lebih 10-15 menit per orang melalui Zoom ya. Melalui Zoom, dan kita ditanya komitmennya dan pengetahuan kita tentang menyusun soal, pengetahuan kita tentang soal-soal yang hot itu seperti apa. Itu selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, kemudian di akhir kalau tidak salah waktunya itu kurang lebih 10 hari baru ada hasilnya. Nah, hasilnya 10 hari saya dinyatakan lulus. Seluruh
Peserta yang lulus ada 154 orang dari jenjang MI, MTS, dan MA. Tiap jenjang MI, MTS, MA itu ada 4 literasi. Literasinya literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, sama sosial budaya. Kalau saya numerasi jenjang MA. Di numerasi jenjang MA itu hanya 14 orang se-Indonesia itu. Dari Jawa Barat hanya 4 orang. Yang lainnya dari se-Indonesia. Dari Sulawesi, ada yang dari Palu, dari Papua juga ada. Teneng maaf Tong, jadi ini untuk menjadi penulis aksi ini sifatnya kompetisi atau Ya, memang kompetisi. ada target tertentu atau nanti arahnya kemana gitu ke depannya? Ya, jadi yang 154 orang ini selama kemarin kita sudah mulai pembukaan di bulan Maret. Jadi sementara baru selama seminggu ini kita sudah 2 kali pertemuan, itu masih bentuk Zoom. Jadi masih daring pertemuannya, minggu depan juga ada pertemuan daring. Nanti baru kita ada BIMTEK-nya atau workshop-nya juga. Jadi tidak hanya kegiatan daring, nanti luring pertemuan. Nah, kalau berdasarkan info sementara, walaupun sampai sekarang framework-nya belum kelihatan gitu kalau penulis seperti apa. Jadi di AKMI aksi ini ada penulis, tim penulis, ada tim pemandu, kemudian ada panitianya juga. Nah, kalau tim pemandu itu sudah mulai luring di Yogyakarta kemarin 4 sampai 6 Maret itu mereka. Kalau tim penulis kami belum, masih daring. Nah, sekarang jadi masih materi-materi, teori-teori tentang soal-soal HOTS, kemudian cara kita membuat soal HOTS latihan ya, praktek. Jadi nanti targetnya kami yang tim penulis ini akan menyusun soal AKMI, soal AKMI yang akan digunakan tahun 2022. Oh, 2000. Iya. Soal AKMI tahun 2022 itu semua jenjang MI, MTS, MA. Jadi 4 literasi. Kalau saya membuat soal AKMI MA numerasi. Nanti teman-teman juga ada yang MA literasi membaca, MA literasi sains, sama sosial budaya. Nah, setiap orang itu targetnya membuat 100 soal, Pak. 100 soal. Jadi saya membuat 100 soal numerasi MA. Jadi 154 orang itu targetnya membuat soal. Ya, kita jadi dari bulan Maret sampai September. Iya, penyusunnya. Jadi nyusun naskah soal review, itu kemungkinan padat sekali memang kelihatannya, karena yang diharapkan itu kualitas soalnya betul-betul kualitas soalnya. Karena AKMI ini beda dengan kalau ujian. Jadi AKMI ini kan asesmen kompetensi madrasah. Jadi yang diharapkan hasil AKMI ini hasilnya itu karena memang tujuan kan diagnostik ya. Diagnosis. Jadi mencari kelemahan siswa di literasi membaca itu kelemahannya apa atau kekurangannya. Jadi ketemu, mungkin kalau dokter mau penyakitnya tuh ketemu gitu. Sehingga yang awalnya memang dari PISA kan. Oke. Terus ini ada kaitannya dengan musim COVID atau belajar di musim COVID atau enggak ini penulisan kisi-kisi ini? Ada penyesuaian cara penerapannya gitu ke siswa. Penyusunan soal atau soalnya? Ya. Kalau soalnya kan akan hanya digunakan nanti sampel AKMI 2022. Iya, soalnya digunakannya nanti tahun depan. Nah, yang digunakannya itu oleh sekolah yang ditunjuk oleh Kemenak. Jadi tidak semua sekolah sampel. Kalau berhubungan dengan keadaan COVID ini ya belum sih ya. Enggak ya, jadi ini mah murni untuk merupakan program Kemenak yang Madrasah Reform itu. Program Reform. Madrasah Reform itu kan yang kemarin pertama RKAM itu ya. Iya. RKAM. Nah, kita komponen keduanya ini aksi, kita sekarang menjadi AKMI. Komponen ketiganya yang sekarang sedang mulai seleksi perekrutan yang Institut Nasional, fasilitator provinsi sama daerah itu sekarang sedang mulai seleksinya sampai minggu ketiga bulan Maret. Itu komponen ketiga yang PKB. Jadi kita sama-sama proyek Madrasah Reform. Ada kalau tidak salah 5 komponen. Jadi program ini tidak ada kaitannya dengan penerapan bukan ujian di musim COVID, enggak ada ya? Enggak. Oh iya. Karena memang kalau di Diknas kan AKM ya. asesmen kompetensi minimum.
Kalau kita AKMI gitu, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, khusus untuk Kemenang. Cuman mungkin itu ada daring luringnya, itu kegiatannya. Kegiatannya ada daring, ada luring. Jadi review soal, nulis soal, review lagi. Sama praktek. Kalau sekarang kita sedang teori dan praktek secara daring. Iya, atur nuhun Teh Neng. Iya, sama. Cekap, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.